ulama. Kemudian satu bagian yang tidak kalah penting, yaitu keluarnya masturat, khurusnya masturat, keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masturat selama ini tertib kita 3 bulan sekali, keluar 3 hari, 10 hari, setiap 1 tahun sekali, 40 hari, 3 tahun sekali. Ini bukan tertib sahabat. Ini hanya tangga menuju tertib sahabat. Ini bukan tertib sahabat. Ini Masyaikh buat itu untuk kita menuju ke tertibnya sahabat. Tertibnya sahabat, jamaah pertama yang dikeluarkan pun sudah ada jamaah masturah. Jamaah dihantar ke Habasyah setelah Abu Talib wafat, setelah Sayyidah Khadijah wafat radhiyallahu ta'ala anha. Maka umat Islam semakin tertindas, semakin terjepit. Maka Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Itu kurang lebih kan ya tahun 10 dari kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Maka mereka berangkat, bahkan 3 tahun 4 tahun sebelum hijrah. Maka mereka berangkat. Jamaah pertama ada 5 masturah. Jamaah kedua diberangkatkan lagi 70 laki-laki, 17 masturah. Dan di antara jamaah yang berangkat ke Habasyah itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala berangkat. Dan berapa lama mereka Tabuk, waktu Rasulullah di Tabuk mereka baru wafsi. Dan peristiwa Tabuk terjadi pada tahun 6 Hijriah. Maka kurang lebih 9 tahun, 10 tahun mereka berada di Habasyah. Mana tertib keluar masturatnya sahabiyah, yaitu apa? Keluar untuk waktu yang lama. Bukan hanya 3 hari, 10 hari, 40 hari, tidak. Tapi untuk waktu yang lama. Setelah waktu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, waktu di Tabuk baru Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu kembali. Ketika putra beliau pun lahir ada di Habasyah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tertib keluarnya para sahabiah, yaitu untuk waktu yang lama. Maka kita mau dilamakan sedikit aja kita nggak mau. Jarang yang bersedia untuk taskil masturat negeri jauh IPB 2 bulan itu jarang. Kebanyakan milih yang 40 hari. Makanya untuk waktu nambah 20 hari aja kita banyak perhitungan, nggak siap. Giliran dikasih 10 hari kurang, 2 hari kurang, baru hanya nambah 5 hari jadi 15 hari. Kita tertib asyarah, tilka asyaratul kamilah. Dikasih suruh 2 bulan nggak mau, maunya 40 hari. Masih semau kita. Hadirin dirahmati Allah SWT, sementara tertib khurusnya para sahabiah untuk waktu yang lama. Kemudian yang kedua, para sahabiah mereka keluar di jalan Allah SWT dengan niat untuk mati syahid. Bagaimana para sahabat, mereka ada bayan hidayah, nggak ada bayan wafsi. Maka para sahabiah juga mereka kalau keluar niatnya keluar, nggak ada niat kembali. Sayyidina Ummu Waraqah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah mau berangkat ke Badar. Dia datang, ya Rasulullah, izinkan saya ikut ke Badar. Aku akan membantu orang-orang yang terluka, memberi minum orang-orang yang kehausan. Dan la'allallah yarzuquni syahadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadaku mati syahid. Sayyidah Waraqah radhiyallahu anhu sudah tua ketika itu. Umurnya sudah di atas 60 tahun, tapi tetap ingin ikut dan kemudian berharap bisa mati syahid. Itulah niatnya para sahabat keluar di jalan itu untuk mati syahid. Karena Nabi SAW bilang, tidak, kamu tinggal di rumah saja dan Allah akan memberikan kamu kematian syahid. Maka beliau dijuluki syahidah, seorang wanita yang mati syahid. Maka benar ketika beliau sedang di rumah, maka satu hamba sahaya laki-laki, satu hamba yang perempuan milik dia, yang telah dua-duanya bersekongkol membunuh beliau. Di rumah dibunuh oleh hamba sahaya yang sendiri. Karena ingin merdeka, karena tamak ingin cepat merdeka, tuannya dibunuh. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mendengar
Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala di zaman Sayyidina Umar dibunuh ya. Kemudian di zaman Sayyidina Umar ketika itu beliau mencari, coba 2 orang yang dicari. Maka 2 orang tadi dicari, ketemu, maka 2 orang tadi dihukum gantung. Yaitu 2 orang pertama yang mendapatkan hukuman gantung di Madinah. Karena telah membunuh Sayyidah Ummi Warqah radhiyallahu taala. Jadi ucapan Nabi pun benar. Kamu di rumah saja, nggak usah ikut ke Badar, dan Allah SWT akan memberi kamu kematian syahid. Bunuh di rumah. Allah benarkan ucapannya. Maka para sahabat keluar dengan niat untuk mati syahid. Dan kemudian para sahabat mereka nggak mau kalah dengan Rijal. Dengan Rijal mereka nggak mau kalah. Mereka selalu ingin. Sayyidah Ummi Atiyah radhiyallahu taala berkata, "Ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazawat." Aku berjuang bersama Nabi 7 kali. Ada sahabat juga Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ghazawtu ma'an Nabi sab'a ghazawat." Aku berjuang bersama Nabi 7 kali. Maka sahabat juga gak mau kenal. Aku juga berjuang bersama Nabi 7 kali. Gak mau kalah. Sayyidah Asma binti Umayyah radhiyallahu taala waktu pulang ke Madinah, balik dari Habasyah ke Madinah, maka kemudian dia datang ke rumah Sayyidah Hafsah dan berkunjung silaturahmi. Kemudian Sayyidina Umar datang, tanya, siapa ini? Asma. Oh, yang hijrah ke Habasyah ya? Iya. Hijrah kalian lebih rendah dari hijrah kami. Hijrah kami lebih utama. Kami hijrah disertai Rasulullah SAW. Kalian hijrah gak disertai Nabi. Maka gak terima dikatakan hijrahnya lebih rendah, gak terima. Gak bisa kan? Kok gak bisa gimana? Ya hijrah kami lebih mulia. Engkau hijrah ditemani Rasulullah. Kalian kelaparan, Rasulullah doa, Allah turunkan makanan. Kalian tanya masail yang kalian jahil, Rasulullah beritahulah kami. Tempat hijrah kami jauh. Kalian ke tempat yang aman, kami tempat yang tidak aman. Kami kelaparan, gak ada yang ngasih makan minum. Kami banyak masalah-masalah, kami gak tahu mau tanya kepada siapa. Gak ada yang ngajari kami. Jadi dari segi ini hijrah kami lebih utama. Enggak, hijrah kami lebih utama. Kata Sayyidah Asma, enggak. Wahnya saya enggak terima. Sampai Rasulullah yang mutus siapa yang lebih utama. Saya akan lapor kepadanya. Maka langsung datang kepada Rasulullah SAW dalam hayatul sahabat. Kata ya Rasulullah, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bilang hijrah mereka lebih utama karena disertai engkau, bersama engkau. Enggak bisa, hijrah kami lebih utama. Imam Umar bilang apa? Bilang begini. Kamu jawab apa? Begini. Terus Umar bilang begini. Terus percakapan itu diceritakan oleh Sayyidah Asma binti Umayyah kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah putuskan hijrah kalian lebih utama daripada hijrahnya Umar dan teman-temannya. Terima Mas Duro dibilang hijrahnya lebih rendah. Gak mau kalah. Ingin hijrahnya itu lebih tinggi. So, itu target kita ke sana. Waktu Rasulullah SAW mau berangkat ke Tabuk, maka beberapa masturah dari Banu Ghifar mereka datang sendiri kepada Nabi mentazkir diri. Bukan ditazkir, tapi mentazkir diri. Ya Rasulullah, izinkan kami ikut bersama engkau ke Tabuk. Rasulullah, untuk apa kalian wanita? Enggak, kami bisa ngasih minum, kami bisa kalau seandainya terjadi, enggak terjadi peperangan, enggak jadi terjadi. Tapi terjadi peperangan, nanti kami bisa mengobati yang luka, bisa memasak, memakan perban, ngasih minum dan menyiapkan persenjataan, peralatan perang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya mereka diizinkan oleh Nabi ikut bersama ke Tabuk. Ini juga di kalangan orang-orang Ansor ada satu jamaah, majmuah jamaah para sahabiah yang mereka siap kapan saja keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja mereka keluar, kapan saja mereka diperintah Nabi untuk keluar, maka mereka siap untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu ingin seperti itu. Kita ingin bagaimana setiap provinsi, setiap kabupaten mentashkil masurah-masurah untuk menjadi amlah.
Jadi bukan hanya Rijalnya saja, tapi bagaimana di setiap kabupaten, di setiap provinsi ada 40-50 pasang masturah yang siap keluar kapan saja kalau ada takaza. Kalau ada takaza. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar masturah memang dengan tertib dan takaza. Dengan tertib, ini dengan nisab dan dengan takaza. Bagaimana? Nisab dipenuhi 3 bulan sekali, keluar 3 hari dijalankan. Tapi selain itu apabila ada takaza pun siap berangkat. Ada takaza, jamaah terbentuk. Bukan kita membentuk jamaah sendiri. Ada jamaah, kemudian orang-orang baru semua, gak ada orang lamanya yang membawa, maka ditakazakan. Maka orang lama yang baru pulang 1 bulan yang lalu baru keluar 3 hari, sekarang dia boleh keluar 3 hari untuk membawa jamaah yang baru. Ini takaza. Jadi apabila ada takaza, ini ada jemaah yang mereka siap berangkat, tapi tidak ada orang lama yang bisa membawa mereka, maka orang lama keluar dengan takaza. Jadi ada takaza dan dengan musyawarah. Ada takaza dan dengan, bukan kita membuat takaza sendiri. Kita bukan membentuk jemaah, ini takaza, ini orang-orang baru semua kita kumpul. Enggak apa-apa juga kita bentuk orang-orang baru. Kita bentuk jemaah. Kita tazkir orang lama yang sudah harusnya keluar tapi nggak ada yang siap, ya kita berangkat. Kita bentuk jamaah seperti itu, boleh. Akhirnya dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena taklim muhalah mingguan. Kita target kita tuh dari setiap taklim muhalah mingguan. Taklim muhalah mingguan berarti kan seminggu sekali. Sebagaimana dari malam Sabtu Zari dikehendaki terbentuk jamaah kes keluar di jalan Allah, begitu juga dari taklim wahalah mingguan dikehendaki kes keluar masturah 3 hari. Bagaimana orang-orang yang datang dalam taklim wahalah mingguan, mereka bersedia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kes 3 hari. Enggak nunggu kalau Khotimah masturah kan takaza negeri jauh. Tapi dari taklim wahalah mingguan dikehendaki keluar jamaah kes 3 hari masturah. Orang yang baru datang sekali dalam taklim wahalah mingguan pun ditaskil agar keluar 3 hari masturah. Nah, maka akan terbentuk 1 pasang, 2 pasang siap. Maka diperlukan adanya orang lama yang dia menjadi amlah. Kapan saja ada orang yang siap keluar, itu jangan ditunda. Wah, ini nggak ada jemaahnya, tunda minggu yang akan datang. Enggak, jangan sampai ditunda. Dari hari Ahad ada taklim walah mingguan, ada 1 pasang siap keluar di jalan Allah SWT, takazakan 3 orang lama untuk menemani 1 orang. Takazakan. Jadi jangan sampai wah ini cuma 1 pasang gimana? Maka takazakan orang lama. Maka orang lama dalam 1 jamaah bukan hanya 1 orang pasang, bukan 2 pasang. Kalau yang sedia 1 orang baru, dia ingin keluar di jalan Allah SWT 3 hari masturah, ya ditakazakan 3 orang lama nemani 1 orang baru. Yang penting jangan sampai keluarnya dia itu ditunda gara-gara nggak ada orang lama yang siap nemani. Ini maknanya keluar di jalan Allah SWT 3 hari per 3 bulan tetap dijalankan nanti. Setelah dia keluar pun nanti di waktu 3 bulan dia keluar 3 hari, tetap dia akan bentuk keluar jamaah 3 hari masturah. Ini hanya dirahmati Allah SWT. Dari taklim wahalah mingguan diharapkan ada jamaah kes keluar 3 hari. Berapa pasang pun, 2 pasang, 1 pasang, 3 pasang. Nah, untuk menyempurnakan itulah orang lama harus siap kapan saja keluar. Orang-orang lama yang menjadi amlah, jadi ada ceritanya ada 1 pasang, 2 pasang baru mau keluar 3 hari tidak jadi berangkat karena tidak ada teman, tidak ada orang lama yang membawa. Nah, ini tertib keluar sahabiah seperti itu. Kapan saja ada tazkir maka mereka siap berangkat. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tertib khurusnya para sahabiah. Tertib khurus masturah di kalangan para sahabiah seperti itu. Nah, kita yang selama ini kita buat itu adalah baru tangga untuk mencapai tertib sahabat. Tujuan kita bagaimana masturah pun mereka siap kapan saja keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bisa dipahami insyaallah. Jadi seperti itu dia. Takaza kalau kita buat seperti itu, takaza akan banyak. Bahkan dari taklim mualah mingguan pun akan keluar jamaah 15 hari mastur. Keluar jam 15 hari mastur itu nggak nunggu dari Zulkhotimah mastur. Zulkhotimah itu hanya untuk negeri jauh dan IPB. Minimal 40 hari dalam negeri. 15 hari masturah itu dari taklim mualah mingguan. 3 hari masturah dari taklim mualah. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka kita bawa seluruh ahbab di atas tertib itu. Selama ini kita menganggap keluar 3 hari masturah 3 bulan sekali ikhtiari. Kita anggap pilihan, keluar alhamdulillah, nggak keluar nggak apa-apa. Ini kesalahan kita. Sehingga usaha masturah tidak semakin meningkat. Pada saat ada satu ahbab, bulan pertama keluar dengan rijal, bulan kedua keluar dengan rijal, bulan ketiga mau keluar dengan rijal lagi, maka penanggung jawab halaqah markas hendaknya melarang dia. Enggak, bapak pulang, ini waktunya bapak keluar masjid. Ini bukan ikhtiari, bukan orang suruh milih. Oh enggak apa-apa, yang penting keluar 3 hari. Tidak. Tapi kasih tahu ini nisab. Nisab masturah 3 bulan sekali keluar 3 hari. Enak saja mau masuk surga sendirian. Istrinya dibiarkan. Apakah kita rela kita sendiri masuk dalam jannah sementara istri kita jauh dari agama, jauh dari perintah Allah, jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagai penanggung jawab harus terjadi. Bapak kan kemarin sudah 2 bulan berturut-turut sudah keluar dengan rijal. Ini bulan ketiga bapak waktunya keluar masturah 3 hari. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, juga keluar 40 hari. Hari ini kita bangga, hari ini kita senang, alhamdulillah saya sudah bayar nisab 40 hari tiap tahun. Masturah belum, berarti nisab tahunan belum sempurna. 40 hari kita belum sempurna sehingga kita membawa keluarga kita keluar 10 hari, 15 hari di jalan Allah. Kadang-kadang alhamdulillah sudah 4 bulan negeri jauh, sudah 40 hari masturah belum, berarti takaza kita belum sempurna. Sehingga kita bawa ahliah kita, istri kita keluar 40 hari. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusahakan seperti 3 bulan sekali keluar masturah. Oh istri saya lagi ada udur nggak bisa keluar, ada ibu, ada saudara perempuan yang sudah menikah atau anak perempuan yang sudah menikah, bibi, nenek, banyak. Nggak harus dengan istri. Kalau istri sedang ada halangan udur nggak bisa keluar, mungkin karena dia sedang menyusui dan nggak ada tempat untuk kita menitipkan anak, maka nggak dengan istri kita bisa dengan mahram yang lain. Tapi kita keluar 3 bulan sekali, 2 bulan berturut-turut keluar dengan rijal, bulan ketiganya keluar dengan masturah. Masturah boleh istri sedang ada udzur halangan nggak bisa keluar dengan ibu kandung kita, kemudian dengan saudara perempuan kita yang sudah menikah, anak perempuan kita yang sudah menikah, tapi dia suaminya nggak mau keluar dengan kita boleh, keluar dengan bibi kita, saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu kita. Kita bisa keluar dengan nenek kita bisa keluar dengan mereka. Jadi intinya 3 bulan sekali kita keluar masturah. Karena sebagaimana hal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang itu perasaan tanggung jawab dalam diri umat, dalam diri saudara perempuan kita, ibu kita, nenek kita, bibi kita. Hanya dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pikir agama, pikir akhirat. Perasaan tanggung jawab sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang dengan keluar jalan Allah SWT. Jadi tidak ada alasan saya nggak bisa keluar, kenapa istri sedang ada, cari mahram yang lain yang bisa kita bawa keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya seperti itu. Karena untuk memajukan kerja karena kalau kita hanya mengandalkan 3 hari per 3 bulan, 10 hari per tahun, 40 hari per 3 tahun saja, ini masih sangat sedikit. Nggak bisa membendung kemungkaran, nggak bisa membendung kemaksiatan yang melanda umat yang masuk ke rumah-rumah kita. Maka perlu diperbanyak jamaah-jamaah keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masturah. Ini tertib keluar
Masyhur seperti itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hari, 10 hari per tahun, kemudian 40 hari per 3 tahun. Ini batas akhirnya. Bila ada orang yang lebih awal mau keluar, maka jangan kita halang-halang. Justru kita tanya, kenapa lama sekali? Sudah mau setahun baru mau keluar lagi. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Selama ini kan enggak, selama ini kita kamu nisab 1 tahun dan sempurna 12 bulan sampai harinya, jamnya dihitung. Wah, ini kurang 2 jam ini. Belum boleh keluar. Kebangetan terlalu. Jadi padahal harusnya kenapa Bapak berlambat-lambat keluar dari jalan Allah? Umat sudah berbondong-bondong kepada kemurtatan, kemaksiatan, kemungkaran masuk ke setiap rumah orang Islam. Dan kita baru mau keluar jalan Allah SWT. Jadi tertib keluar masyhur seperti itu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menghadirkan agama, usaha agama melibatkan masyhur kita dalam kerja dakwah, maka hidupkan taklim di rumah setiap hari. Taklim di rumah. Dan itu yang dibuat Nabi SAW sepanjang hayat beliau. Hari-hari beliau taklim. Hari pertama dapat wahyu, maka beliau taklim bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Termasuk amal sunnah dalam taklim rumah yaitu halaqah Quran. Halaqah Quran. Dibuat oleh Nabi SAW pertama dapat wahyu, Rasulullah langsung halaqah Quran dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Rasulullah memperdengarkan, membacakan kepada Sayyidah Khadijah, telah turun wahyu kepada saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Saya sampaikan. Maka pertama halaqah Quran bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan asbab hidayah Sayyidina Umar radhiyallahu juga Sayyidah Fatimah binti Khattab yang buat halaqah tajwid di rumah. Dalam satu riwayat ketika itu, dan riwayat kan belum baca surat Thaha. Dalam satu riwayat Sayyidah Fatimah binti Khattab membaca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malam itu Sayyidina Umar datang, saudara perempuannya dipukul ketika membaca Iqra, sampai Sayyidina Umar mengira bahwa saudara perempuannya telah wafat, sehingga Sayyidina Umar pun tertidur. Pagi hari ketika Sayyidina Umar bangun, maka dia dapati adik perempuannya pun masih membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Asbab itu maka Sayyidina Umar dapat hidayah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaqah Quran ini juga satu amal sunnah dalam taklim rumah. Dan ini amal qadim sejak awal. Dan taklim rumah dibacakan Quran. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada azwajul mutahharah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyah wa aqimna shalah wa atina zakata wa atina Allah rasulah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Allah perintahkan agar mereka membaca Al-Qur'an dan hikmah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini halaqah Quran ataupun taklim rumah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mereka mengatakan meskipun ini khitab kepada azwajul mutahharah khususnya, tapi secara umum ini ayat juga kepada kaum muslimat. Seluruh kaum muslimat, wanita-wanita orang Islam, mereka semua juga mukhatab dengan ayat, agar mereka tinggal di rumah dan mereka membaca Al-Qur'an dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini taklim di rumah awal dan sampai akhir. Waktu Rasulullah mau wafat, maka beliau bertanya, ini giliran di rumah siapa? Hari ini giliran rumah siapa? Maka para sahabat, para azwajul mutahharah, para istri beliau paham bahwa beliau itu ingin segera ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Bukan masalah apa-apa, karena Rasulullah paham ini detik-detik terakhir dari kehidupan saya. Maka saya ingin menghabiskan masa di rumah Aisyah, karena Aisyah itu orang yang paling cerdas, menghafal hadis-hadis Nabi. Ini bukan masalah apa-apa. Kenapa beliau ingin segera datang ataupun sisa hidup beliau, waktu sakit beliau tinggal di rumah Sayyidah Aisyah? Bukan masalah apa-apa, karena beliau tahu bahwa di antara istri beliau yang paling
cerdas, yang paling bagus hafalannya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka beliau ingin sisa hidupnya semua hadis-hadis, semua apa yang ingin disampaikan kepada umat itu supaya didengar oleh Aisyah sehingga bisa mahfud, bisa terjaga untuk disampaikan kepada umat. Maka istri Nabi yang lain pun juga paham bahwa Rasulullah ingin berada di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya semua mengizinkan, nggak usah datang ke rumah kami. Giliran mereka ikhlaskan, udah nggak apa-apa, kami maafkan, giliran kami mau tinggal di rumah Aisyah. Maka istri beliau yang datang setiap hari taklim di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala selama beliau sakit. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala menjaga semua riwayat pada saat akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan kalimat terakhir yang keluar dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli, Allah barhamni. Dan setelah itu tak terdengar dari lidah beliau ucapan yang jelas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijaga dan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala kepada umat. Kemudian selama Rasulullah di rumah Sayyidah Aisyah, istri Nabi datang. Maka satu hari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha datang. Jadi Fatimah nggak datang. Istri semuanya sudah datang, Sayyidah Fatimah belum datang. Maka Sayyidah Fatimah datangnya terlambat. Sayyidah Fatimah datang terlambat, tapi dari jalannya Rasulullah tahu Fatimah datang. Jadi orang yang paling mirip meniru cara jalannya Rasulullah itu Sayyidah Fatimah. Cara jalannya saja dihidupkan. Dari cara jalannya itu tahu baiknya adalah Fatimah. Orang yang paling mirip cara jalannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan hadatsani, Rasulullah berbicara dengan aku. Maka kemudian Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian setelah itu dibisikin lagi, dibicarain lagi. Maka Sayyidah Fatimah tersenyum. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah bertanya, tadi Rasulullah bicara apa? Kata Sayyidah Fatimah, rahasia. Rahasia Rasulullah nggak boleh aku ceritakan kepada siapapun, kepada kamu pun nggak boleh, istri yang paling dicintai Nabi pun nggak, ini rahasia. Setelah Rasulullah wafat, baru Sayyidah Aisyah segera datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Waktu itu apa yang Rasulullah sampaikan kepada Rasulullah sudah wafat. Jadi boleh menyampaikan apa yang baru Sayyidah Fatimah menceritakan. Pertama, waktu saya datang Rasulullah berbisik di telingaku, beliau akan wafat dengan dalam sakitnya sekarang, dan beliau yang akan pertama kali akan menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau itu bersabda lagi, tidakkah kamu ridho bahwa engkau menjadi pemimpin wanita-wanita surga? Maka mendengar itu Sayyidah Fatimah tersenyum. Maka itu disampaikan, diceritakan. Ini taklim di rumah. Mau wafat pun tetap menghidupkan taklim. Meninggalkan rumah, meninggalkan dunia dalam keadaan tetap menghidupkan taklim hari itu enggak dilepas. Taklim pun enggak ditinggalkan. Taklim rumah dari awal mendapatkan kenabian wahyu sampai menjelang wafatnya, taklim rumah dibuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala, giliran Sayyidah Juwairiyah. Maka pagi hari Rasulullah berangkat ke masjid, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala sudah duduk di atas sajadahnya sholat, menunggu sholat subuh. Azan berkumandang, sholat subuh, setelah sholat subuh duduk sampai isyraq. Waktu Rasulullah selesai isyraq baru pulang. Maka didapati Sayyidah Juwairiyah masih duduk di sini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung buat alafah, duduk, bukan menyampaikan hadis, bukan sambil berdiri tidak. Rasulullah duduk dengan Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala. Jadi jangan kita mengira ataupun kita membayangkan Rasulullah menyampaikan sambil berdiri tidak. Jadi Rasulullah duduk bersama Sayyidah Juwairiyah dan mengatakan, apakah kamu dari tadi tetap duduk di sini sejak aku tinggalkan? Iya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, setelah aku meninggalkan kamu tadi, aku telah membaca satu kalimat yang apabila ditimbang dengan seluruh apa yang kamu wiridan semua dari sebelum subuh sampai matahari terbit ini,
berapa banyak wiridannya. Dari semua wiridan yang kamu baca, 4 kalimat yang aku baca itu lebih besar pahalanya dari semua yang kamu baca. Kasih tahu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rasulullah bersabda, aku membaca kalimat 4 kalimat itu yang bila ditimbang dengan semua apa yang kamu baca selama berapa jam itu, maka apa yang aku baca ini lebih berat, timbangannya lebih besar pahala. Buat halaqah satu fadilah kan, perdengarkan beliau kepada dia satu fadilah. Halaqah saja. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala meriwayatkan, pas di giliran saya, waktu itu ada tamu Ummu Bashir radhiyallahu taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap semua sahabat yang berbaiat pada baiatur ridwan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Maka Ummu Bashir berkata, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Karena Allah berfirman, wa minkum illa waridha, setiap kalian pasti akan melewati jahanam. Maka Rasulullah marah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang zalim yang mereka akan tetap berada di dalam neraka. Buat halaqah taklim di rumah Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala. Begitu saja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau capek sehingga taklim tidak bisa dibuat awal malam, bayangkan dia datang, kemudian beliau akan buat taklim dulu dengan keluarga. Maka beliau kalau capek sehingga saking ngantuknya kemudian tertidur, maka malam bangun pun buat taklim. Waktu itu giliran Sayyidah Zainab radhiyallahu taala, Zainab binti Jahsh, salah satu azwajul mutahharah. Rasulullah datang malam, datang ke rumahnya dulu. Maka beliau capek, maka langsung istirahat. Karena capek segera istirahat. Tengah malam bangun, langsung beliau bangunkan keluarga dan buat taklim. Beliau menceritakan. Dan bukan hanya Sayyidah Zainab yang meriwayatkan, waktu di masjid Rasulullah sudah sampaikan hadis ini, sudah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Karena dalam kitab-kitab hadis dalam Sahih Sita itu yang meriwayatkan banyak sahabat-sahabat juga. Dan kemudian Sayyidah Zainab juga meriwayatkan. Berarti di masjid beliau sudah memperdengarkan hadis ini, di rumah juga beliau berhalaqah dengan istri. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtaraba. Celaka bagi orang-orang Arab dari keburukan yang sebentar lagi akan tiba. Beliau ceritakan seperti itu. Akan timbul fitnah yang akan terjadi. Dan itu diriwayatkan oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu. Tengah malam bangun tidur. Karena belum sempat siang atau pada waktu yang sudah ditentukan, belum taklim, maka Nabi SAW buat taklim malam hari di qadha. Umpamanya kita biasa habis zuhur atau habis asar kena takaza belum, maka malam pas kita datang kita buat taklim. Bukan tadi waktu taklimnya habis itu udah lewat berarti hari ini udah cuti, enggak. Kapan kita? Sebelum tidur kita taklim dulu. Masih sampai juga tengah malam bangun taklim. Taklim setiap hari dibuat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di masjid buat taklim, di rumah pun taklim juga. Beliau perdengarkan kepada azwajul mutahharah, kepada istri. Dan ini taklim. Bahkan beliau taklim juga. Selagi beliau berkunjung ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu, maka beliau taklim juga di sana, kumpulkan cucu-cucunya itu. Diajari yang tasbih Fatimah itu, Rasulullah mengajarkannya bukan hanya kepada Sayyidina Ali, tapi di hadapan Sayyidina Hasan, di hadapan Sayyidina Husain, keluarga itu dikumpulkan. Kemudian Nabi SAW beritahu, maka aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada hamba saya, itu baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum tidur, itu lebih baik daripada hamba saya, daripada pembantu.
Kamu capek kerja seharian, sebelum tidur baca tasbih Fatimah ini, maka semua keletihan akan dihilangkan oleh Allah. Ini Nabi ajarkan bukan hanya kepada Sayyidah Fatimah. Di hadapan semua dikumpulkan. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu taala itu dikumpulkan, kemudian Nabi membacakan atau menyampaikan hadis ini kepada mereka. Satu fadilah sampai. Dimanapun saja, di tempat mertua, di tempat mertua, Nabi SAW juga buat halaqah di sana. Kita menyampaikan ayat bara'ah untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala yang dituduh telah berbuat tindakan asusila, maka turun ayat bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidah Aisyah yang Rasulullah bacakan di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Di mana saja kita berada, di tempat saudara, waktunya taklim kita buat taklim di sana. Kita lebaran pulang kampung silaturahim kepada ke orang tua kita di rumah mertua atau di rumah orang tua kita. Waktunya taklim buat taklim. Nggak ada hari lebaran libur taklim, nggak ada. Apa lebaran libur semua taklim. Sibuk silaturahim menjadi taklim libur. Rasulullah sholat di rumah sendiri, di rumah mertua, di rumah menantu, waktunya taklim buat halaqah. Diganggu. Enggak berarti di hadapan dia di kamar dengan keluarga kita, istri anak yang kita taklim. Ini waktunya kita taklim. Habis zuhur, dimanapun kita berada, kita buat taklim rumah bersama keluarga kita. Ini yang dirahmati Allah SWT. Ini amal sunnah. Bagaimana dakwah amanah, maka sunnah dalam setiap amal dakwah itu sunnah yang harus kita jaga, harus kita pikul. Itu amanah yang harus kita sampaikan, kita jaga, kita kerjakan, dan kita sampaikan kepada umat. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan bahwa kaum wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Ij'al lana yauman." Tentukan untuk kami satu hari dalam seminggu, engkau beri kami nasihat. Mereka mengatakan bahwa kaum laki mereka mengalahkan kami. Wala banar rijal. Laki-laki telah mengalahkan kami. Kami tidak ada waktu untuk belajar. Untuk itu ya Rasulullah, tentukan untuk kami satu hari dalam seminggu. Maka Rasulullah, kalian tentukan kumpul di satu tempat pada satu waktu, seminggu sekali kumpul, nanti saya akan datang. Dan seperti makmul selama Rasulullah masih hidup, Rasulullah kerjakan seperti itu. Dan setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin yang datang ke majelis mereka. Ini dasar daripada taklim muhalah mingguan. Taklim muhalah mingguan dihidupkan. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka minta waktu dari Nabi. Yang Rasulullah ajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, tentang aqaid, tentang tauhid, tentang fikih juga, terutama tentang aqaid, tentang akidah, tentang iman. Kebayang kita komplit tentang sifat sahabat sudah mencakup. Itu bukan agama secara keseluruhan, akan tetapi seluruh agama itu kalau dihubung-hubungkan ya terangkum hanya dalam 6 sifat sahabat. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam taklim muhalah mingguan di situ ada 4 amal. Ada istiqbal, taklim kitabi, mudzakarah sifat-sifat sahabat, dan tazkir. 4 amal dalam taklim muhalah mingguan, yaitu ada istiqbal, ada taklim kitabi, mudzakarah 6 sifat, dan tazkir. Kemudian sebulan sekali ataupun berapa minggu sekali ada bayat dari bapak. Pasti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ditazkir. Meskipun nggak ada bayat pun ada tazkir, dan tazkirnya ya komplit. Tazkir rijal, tazkir masturah, tazkir hidupan taklim di rumah, tazkir mengantar anak-anak ke maktab, tazkir menerima rumah, menyiapkan rumah, menerima jamaah masjid. Di 5 macam tazkir dalam taklim muhalah minggu. Tetap tazkir rijalnya 4 bulan dicau IPB, tazkir masturah uji tazkir, tazkir keluar, kemudian tazkir untuk menghidupkan taklim di rumah, kemudian tazkir menyiapkan rumah untuk menerima jamaah masturah, dan tazkir untuk menghantar anak-anaknya pergi ke maktab.
Dan anak berangkat belajar ilmu agama, belajar agama tentang aqaid. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya cukup mudah. Nah, 2 pasang pernah keluar 10 hari, ada 2 masturah pernah keluar 10 hari, dia bisa keluar jalan Allah Subhanahu, dia bisa hidupkan taklim malam itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tadi ada tinggal keluar jalan Allah Subhanahu, keluar masturah juga. Berapa lama seorang pengantin baru boleh keluar jalan Allah Subhanahu? Dikasih jarak berapa lama? Enggak ada berapa lama lagi boleh. Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Maka karena itu kita dianjurkan membawa anak gadis kita keluar 3 hari, keluar 10 hari, agar kalau dia sudah keluar 3 hari 3 kali, ketika dia menikah dengan laki-laki yang pengalaman 40 hari, maka dia bisa langsung keluar 10 hari masturah. Enggak harus 3 hari lagi, 3 hari lagi. Jadi untuk keluar masturah itu yang dilihat adalah masturah. Masturah. Seorang muda umpamanya belum dengan istri yang telah meninggal, belum pernah keluar masturah, kemudian dia menikah dengan masturah yang sudah pengalaman IPB, maka kalau dia sudah pernah keluar 4 bulan IPB ataupun 4 bulan dalam, dia bisa berangkat masturah lebih jauh. Tidak harus 3 hari lagi, 10 hari lagi, tidak. Nah, apabila anak gadis kita sudah pernah keluar 10 hari bersama orang tuanya, maka kalau dia nikah nanti suaminya pernah keluar 4 bulan, dia bisa keluar 40 hari masturah langsung. 3 hari, 4 hari, 7 hari setelah menikah langsung berangkat keluar 40 hari masturah. Boleh. Jadi nggak ada berapa lama lagi, nggak langsung mau keluar pun boleh. Habis nikah mau keluar masturah boleh. Ayo Allah SWT. Jangan dikasih jarak, belum di baru pengantin baru jangan keluar. Karena kita berhajat kepada iman, berhajat kepada yakin iman, sukses kita berhajat. Kita nggak tahu kapan meninggal dunia, kapan kita akan mati. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk taklim muhalah mingguan yang seminggu sekali. Tertibnya seperti 2 pasang masturah sudah pernah, 2 masturah pernah keluar 10 hari, dan 3 masturah pernah 3 hari. Bisa menghandle program. Diusahakan 20, 15, 20 rumah satu taklim muhalah minggu. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga dan untuk memelihara takaza ini, maka untuk qadimah masturah dibuat dulu, qadimah masturah 6 bulan sekali, untuk mengontrol, untuk meningkatkan pengorbanan, untuk membawa masturah kepada pengorbanan yang lebih tinggi, maka dibuat dulu qadimah masturah. Dan kemudian menyiapkan rumah-rumah. Ketika orang-orang yang datang dari luar datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan, menawarkan kepada para sahabat yang ada di Madinah, akrimu ikhwanakum fa innahum asbahukum. Muliakanlah, ikramlah saudara-saudara kalian yang datang dari luar. Mereka itu mirip dengan kalian. Hanya dirahmati Allah SWT, maka mereka diikram di rumah, kasih makan, diajari agama. Dan Rasulullah ambil kargo dari juga bagaimana? Maka mereka semua kebanyakan puas juga, mereka ngasih kami makan, mengajarkan kepada kami agama. Jadi perkara penting, hal-hal yang sunnah yang perlu kita pegang, yang perlu kita jalankan dalam menjalankan usaha agama. Nah, hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengontrol bagaimana takaza khuruj, rizal, masturah, rijau, IPB, masturah rijal ini bisa terkontrol, maka diperlukan jamaah masjid yang mazbut, jamaah masjid yang kuat. Selama jamaah masjid tidak kuat, maka takaza